database, web, dan mobile. Kalau dalam kelompok ya, bagaimana mengintegrasikannya. Coba dilihat pertanyaannya. Nah, nanti pertanyaan itu adalah untuk menguji sejauh mana Anda memahami project yang dibuat. Nah, jadi akan kita bongkar hard code-nya. Jadi mau nggak mau, yang perempuan ataupun yang laki-laki, semua sama diberikan kesempatan untuk menjelaskan proyeknya, dan itu bergantian. Jadi ada nanti kita bagi berapa kelas, berapa tim, kelompok, yang lainnya silakan menunggu dulu di luar gitu ya. Sisanya di dalam kita lakukan pengujian. Jadi di proyeknya langsung kita akan eksekusi. Jadi nanti akan saya review. Bisa ditampilkan ini, pertanyaannya kan random ya, acak beda-beda. Jadi setiap individu harus memahami secara utuh proyeknya, bagaimana menampilkan datanya sesuai dengan pertanyaan itulah, nggak jauh-jauh dari situ. Untuk kelompok juga di situ bagaimana penerapan, penekanan poinnya di situ adalah pemanfaatan line, point, dan vektor. Point, line, dan polygon. Nah, itu di dalamnya harus ditunjukkan apa peran poin poligon. Kemudian nanti akan saya tanya, pembagian tugasnya menurut ketua sudah proporsional belum? Artinya yang ngoding, yang ngumpuli data sudah maksimal belum? Nah, itu juga bagian dari penilaian. Jadi proyek kita ini bukan sekedar selesai, tapi ini adalah bagian mana sebagai bentuk fondasi ya, prototipe yang bisa dikembangkan ke depannya untuk implementasi di dunia kerja. Jadi bukan kita project final memang, tapi project prototype yang kalau diimplementasikan sudah siap. Dijelaskan tech-stacknya apa, pakai bahasa pemrograman apa, database-nya gimana, query-nya gimana. Oke, mungkin itu dari saya. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Izin nanya Pak. Boleh, silakan. Yang Pak Bapak kirim itu mengenai query PostGIS itu seperti apa Pak? Kita nggak pakai PostGIS, saya hapus ya di situ, nanti kita pakai Postgre. Oh. Ya, jadi nanti bagaimana kalian menampilkan, kalau PostGIS-nya itu kita nampilkannya di GIS, di QGIS, tapi karena kita buat web di Postgre. Jadi penggunaan DDL DML di dalamnya seperti apa, bagaimana merelasikan seluruh tabel yang berkaitan. Misalnya contoh, data fasilitas umum misalnya. Nah, jadi saya minta berapa jumlah fasilitas umum yang ada di puskesmas misalnya, atau berapa jumlah puskesmas yang ada di kota Medan, berapa kecamatan yang ada di kota Medan, berapa jumlah fasilitas umum yang ada di masing-masing kecamatan. Nah, itu harus bisa dijawab. Jadi bukan dalam satu tabel. Kemarin ada juga yang buat struktur datanya satu tabel. Bagaimana satu tabel bisa menjadi pondasi sebuah sistem? Kalau yang bisa dinormalisasi, kalau dulu belajar normalisasi data, ada kecamatan yang redudan. Ngapain digabung kecamatan ini sama berulang? Itu bisa digabungkan, dibuat menjadi tabel baru, menjadi sebuah referensi kecamatan. Jadi tinggal baca ID. Itu mengurangi beban load dari sebuah database. Jadi sehingga tidak terjadinya penumpukan. Nah, ini yang dinilai itu bagaimana kalian membangun pondasinya. Jadi itulah yang mau diharapkan, bagaimana penggunaan DDL DML di dalamnya, insert, select. Nah, itu kan kita bahas, tapi dalam penerapan spasial gitu. Gimana Rahmat? Ada lagi mau nanya Pak. Boleh. Di panel Bapak kirim ini untuk individu ada bilangnya sini insert, update, delete dengan ST geoform text, ST make point dan lain-lain. Itu apakah kita bikin CRUD juga untuk individu?
Ya betul. Jadi kemarin saya bilang kalau yang namanya database, nah kalian sudah sejauh mana mengintegrasikannya? Jadi kalau ditanya harusnya di database itu bagaimana cara menginsertnya kalian kalau nggak ada CRUD? Nah itu logikanya kalau udah bicara database pasti ada CRUD, create, edit, delete, insert ya kan? CRUD, create, read, update, delete. Nah jadi penggunaan CRUD di database itu seperti apa? Oke, nanti misalnya nggak terkejar, kita coba kasih toleransi, Pak. Interface-nya mau diintegrasikan, saya nggak dapet nih. Oke, kita kasih toleransi. Sekarang data yang ada, coba lakukan insert. Gimana query-nya? Gitulah kira-kira. Coba lakukan update. Gimana pengelolaan update-nya? Nah, kenapa saya penekanannya ke database? Kalau kalian nggak paham bagaimana DDL DML, nah ini sangat disayangkan kali gitu. Kenapa saya penekanan di sana supaya kalian paham di lapangan nanti kalau ngolah data ya pakai apa kalau nggak pakai CRUD. Emang ditengok-tengok aja bisa nambah sendiri kan nggak, semua pakai CRUD. Jadi ada DDL DML yang digunakan. Basic saja. Insert, kalau di hafal pun gampang. Insert into table values. Select bintang from. Itu nggak, udah di luar kepala. Artinya selama dari semester berapa kalian belajar database? Semester 2, 3, 3, 4. Nah artinya udah 1 tahun 2 tahun lebih, harusnya itu udah basic. Nah, jadi makanya pertanyaannya kenapa dibahas lagi di sini ya, karena kita bicara spasial, bicara pengolahan data, ya teknikalnya menggunakan DDL DML yaitu CRUD gitu. Makanya kalau CRUD-nya seperti apa, ya kalau saya lebih apa ya, lebih apresiasi ke yang sudah menjadi dalam bentuk interface. Kalau saya bayangkan gini, jadi kalau saya buat CRUD itu 1 menit selesai, 1 menit semuanya interface-nya, apalagi ada AI. Kan gunakan yang namanya Cursor, Copilot, apalagi Claude, terserah. Saya nggak bahas bagaimana caranya, yang penting bagaimana kalian bisa menunjukkan. Artinya apa? Buat CRUD itu, kalau Claude itu 1 menit udah berapa fitur itu dibuatnya. Kira-kira gitu. Jadi jangan jangan bertanya soal waktu. Kalau sekarang, zaman sekarang, waktu itu udah ada AI, udah tinggal tutup mata udah jadi. Kira-kira gitu. Jadi saya paham teknikalnya, saya paham cara buatnya, tinggal gimana lah caranya kalian merealisasikannya. Oke, mungkin itu, Rahmat. Ada lagi mau nanya. Boleh, silakan. Untuk pengetesan query itu apakah adakah guna right join atau left join gitu? Ya Atau pasti itu yang paling utama, karena analisisnya bagaimana cara merealisasikan tabel left join, inner join apa, right join. Nah itu pasti. Makanya DDL DML itu sesuatu yang mutlak menurut saya. Makanya kalau kalian bertanya tentang DDL DML nggak paham inner join, sum, average, waduh, itu yang saya bilang, waduh berarti selama ini kalian belajar database gimana gitu. Jadi kelas-kelas sebelumnya, saya kebetulan masuk di kelas sebelumnya, malah di kelas struktur data, itu yang saya tekankan. Percuma kita belajar database tapi nggak tahu bagaimana relasi. Bagaimana kita menormalisasi data tapi nggak tahu melakukan relasi atau integritas data. Nah itu, jadi itu bagian dari hal mutlak. Inner join, left join, sum, average, count, nah itu basic. Oke, gimana Rahmat? satu lagi terakhir, Pak. Boleh, silakan. Untuk penjelasan backend itu nanti dijelasin nggak, Pak? Karena jujur aja bilang susah itu menjelaskan backend API. No, nggak wajib. Sifatnya Oh, itu kemarin kan saya bilang, yang penting kalian bisa mengintegrasikan data dari database menggunakan Postgre ke front end. Nah, kalau integrasinya
ada mekanisme namanya 2 tier atau 3 tier. Nah, jadi kalau kalian belajar tentang manajemen database client server di semester berapa, itu harus dibahas itu. Kalau memang menggunakan 3 tier, boleh. Logiknya di mana, API-nya di mana. Tapi kalau pakai 2 tier, ya udah oke, database langsung ke interface. Nggak ada masalah. Bagaimana caranya nampilkannya ya gitu. Jadi bukan di titik-titik statik, lalu tampil, nggak gitu. Database itu yang kalian simpan, tampilkan ke depan, itu gimana caranya? Itu dia. Menggunakan konektor atau apa, ya terserah. Banyak caranya. Menggunakan API, boleh. Menggunakan RESTful API, boleh. Saya terserah. Itu udah technical yang udah lewat itu sebenarnya. Makanya kalau kalian udah belajar tentang 3 tier, harusnya itu selesai gitu. Gimana? Ada Cukup lagi dari Rahmat? saya, Pak. Cukup. Makasih, Pak. Oke, silakan. Yang lain. Yang lain ada? Selain Rahmat, Zakia, Feni, Ria, Putri, ini ladies ini di depan apa ini? Zoom saya ini, apa Google Meet. Samuel, gimana Samuel? Ada? Aman Pak. Aman. Sultan, Zakia, Putri, Pelina, Muhammad, Ariza, Isan, Hikmal, Gifari, Fani, Alif, Faisal, Rahmat. Oke, silakan dia yang hadir di sini. Makanya saya kasih buka sesi ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Nanti jangan nanti gantian saya yang nanya, baru bingung. Pak, kemarin nggak ada arahan. Ya sudah saya kasih panduan. Pak, kami nggak tahu bagaimana koneksi database lo. Kita belajar semester 3, semester 4 belajar database ngapain? Pak, belajar web nggak tahu. Nah, itu yang makanya saya bilang. Karena kalian semester 6, maka cara pandang saya pun berbeda. Kalau tadi kalian semester 1, nanyanya basic gitu kan. Tapi kalau udah semester 6, cara belajarnya pun ya saya tinggal aja, nggak perlu saya dikte. Nah, gitu. Jadi di dikte itu artinya, oh cara koneksi gini, nggak gitu. Artinya itu udah selesai. Nah, jadi artinya di lapangan pun, pada saat nanti kalian PKL ataupun bekerja, tentunya bukan bertanya lagi, malah ngasih solusi. Kalau nanya ya berarti masih kuliah dong. Itu. Kalau mau bekerja berarti kita ngasih solusi ke lapangan. Oh, saya mau magang. Oke, bagian dari belajar antara belajar dengan ngasih solusi. Ya, itu dia pertengahannya. Kan nggak lucu kita kerja, kita nanya. Makanya saya punya tim kerja sama saya. Kalau dia masih nanya, ya nggak usah dibayar. Saya yang dibayar gitulah kira-kira. Tapi kalau namanya kerja, ya kalian yang ngasih solusi karena kalian dibayar. Itu dia prinsipnya. Jadi latih mentalnya bahwa kalian itu ngasih solusi, bukan lagi nanya. Kalau nanya ya masih kuliah sekarang, boleh kalau mau nanya, Pak, gimana caranya koneksi PHP dengan database. Nah, boleh, tapi caranya pun bukan saya aja yang ngajarin, ada temennya, ada diskusi kelompok atau dosen yang mengampu sebelumnya. Pak, boleh izin diskusi lagi, Pak. Saya yakin dosennya mau bantu. Nah, gitu ya. Jadi saya ngajarin berpikir yang apa ya, independen sebagai orang yang berkontribusi untuk di dunia lapangan, sebagai mahasiswa vokasi yang siap kerja, maka harus siap untuk berkontribusi gitu. Jadi bukan sekedar ngasih solusi pertanyaan, ngasih pertanyaan masalah gitu. Nah, itu kita akan bedah. Oke, jadi kalian masih ada waktu 1 minggu ya. Ini 1 minggu mulai dari hari ini itu masih panjang itu. Saya bisa bayangkan kalian buat website dalam hitungan hari, tapi pakai cloud lah ya kan, pakai AI. Nah, itu sudah banyak fiturnya dan itu sudah implementasi langsung.
Nah, makanya kalau di dunia kerja itu sebagai junior programmer itu mungkin akan ketinggalan nantinya. Kenapa? Sudah tergantikan AI. Tapi kalau saya yakin kalau kalian belajar terus sebelum tamat, ya bisa jadi apa ya, prompt engineer namanya, prompt engineer. Jadi buat prompt, buat sistem dari prompt aja, nggak perlu lagi. Tapi harus tahu konseptualnya. Itu dia, makanya saya bilang berarti nanti next kedepannya vibes coding itu adalah menyiapkan kalian untuk menjadi prompt engineer. Kasih prompt udah jadi. Oh pak, ini buat web ini jadi. 1 menit bisa, 1 menit. Nanti saya buktikan kalau perlu di kelas. Gitu ya. Oke. Nanti saya juga ada satu platform juga bagus. Tujuannya mengimplementasikan JIS dalam sebuah kasus, namanya apa cari. Nanti kalian carilah di web itu apacari.id. Nanti kita ini sedikit promosi nih. Itu saya buat dalam hitungan hari, itu 3 hari lah. Jadi menemukan dan mencari. Yang ketiga ada namanya hunter. Hunter itu akan saya tebar koin-koin dalam bentuk QR code, dalam peta-peta yang akan saya sebar, kalian cari nanti. Kalau kalian berhasil, kalian scan, dapat duit. Nah, gitulah, nanti saya tebar-tebar di kampus, di komunitas. Kalau ada yang menggunakan aplikasi itu menemukan koinnya, kalian dapat poin, dapat duit. Dan itu bisa cair, bisa dibelikan makanan atau minuman langsung. Itu sedikit pesannya. Oke, ada lagi? Saya ini ada pula rapat di kantor gubernur, lagi ada demo, jadi mungkin ke depannya sebentar lagi kalau nggak ada pertanyaan kita close lah. Ini ya demo itu. Oke ya. Ada yang mau bertanya? Zakia ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Udah gimana Zakia proyeknya? Sudah aman? Belum 100% aman, Pak. Berapa persen? Baru 0,5%, Pak. 0,5% itu berarti 50 atau 5%? 0,5%. Setengah itu kan, satu itu kan setengah. 1% berarti 0,5%. Oke, jadi persiapkanlah. Saya bilang gunakan vibes coding, gunakan technical yang bisa kalian gunakan. Jangan santai, sudah semester 6, di lapangan sudah siap menunggu kalian untuk berkontribusi, bukan hanya sekedar bertanya, tapi memberikan solusi. Oke, kalau kira-kira nggak ada yang mau ditanya, nanti kalau ada yang masih bingung, silakan mau japri melalui komentar boleh. Next ya saya juga akan buatkan satu platform ya, ini solusi. Makanya saya senang kalau buat platform itu. Apalagi zaman sekarang tadi ya. Kalau saya buat platform dari mulai natif sampai menggunakan framework, mau berbasis mobile atau berbasis web, oke. Tinggal ya waktunya. Kalau sekarang nggak perlu saya duduk, saya sambil ngajar, saya kasih prompt, langsung jadi. Gitu. Jadi artinya apa? Tidak ada yang sulit zaman sekarang untuk memulai. Untuk yang perempuan ataupun yang laki-laki, silakan untuk belajar menyiapkan pengetahuan skillnya untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Jadi termasuk nanti saya kalau ada waktu saya buatkan sesi konsultasi, karena banyak juga yang nanya, ada yang bimbingan, Pak, saya pakai WA kadang-kadang ketimpa-timpa, maunya ada grup, bukan grup sih, ada platform sendiri yang khusus untuk konsultasi ke saya. Itu salah satu cita-cita yang mungkin akan bisa diterapkan. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan,
Saya kembalikan ke Komting lah. Ada pertanyaan. Komtingnya mana? Coba lihat Komting, ada nggak Rahmat? Lah, udah keluar pulau. Dia yang minta sesi tanya jawab, dia yang keluar. Oke lah, Nggak, berarti lagi seminar. Komting kita, Pak. seminar. Seminar Gunung Jet. Seminar apa? Apa kemarin? Mengenai magang, Pak. Judulnya. Oh, magang. Ya udahlah kalau gitu. Jadi kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, silakan lah ya. Berarti bisa lah ya dikerjakan. Rahmat gimana? Sudah dapat bayangannya apa yang harus dilakukan? Sudah, Pak. Sudah ya. Yang lain gimana? Oke ya, kalau nggak ada ini saya lagi ditelepon nih sama sekretaris apa PU apa dinas. Oke ya. Terima kasih ya, selamat menyelesaikan. Mudah-mudahan minggu depan maksimal. Oke? Oke ya. Menjawab. Oke, baik. Terima kasih ya, kita bubar ya. Oke, terima Ya, kasih. makasih, Pak. Makasih, Pak.